Buya Hamka, termasuk dulu orang yang nggak mau maulid, nggak mau haul, nggak mau tahlilan. Nggak tahu akhir hayatnya dia bikin haul. Kakek saya yang bilang, Al-Habib Salim Jinan bilang, dia bikin haul waktu abahnya atau umiknya meninggal, dia bikin haul. Kemudian juga dia tahlilan, dia hadir maulid dia. Bid'ah tersebut adalah, kalau kita mau bahas tentang masalah ini kayaknya perlu 1 jam. 1 jam. Nggak cukup dijawab untuk 2-3 menit ini. Lakin ala kulli hal, bid'ah itu bukan berarti sesuatu yang baru. Di zaman Nabi nggak ada pesawat, tapi kalau kita pergi haji naik pesawat, kan haji ibadat. Kalau kita perginya naik pesawat, bid'ah dong. Di haji juga menjalankan protokol kesehatan yang seperti ini. Di zaman Nabi nggak ada seperti itu, bid'ah dong semuanya. Masker kagak ada di zaman Nabi Muhammad, bid'ah dong itu semuanya. Lah bukan seperti itu. Ya, artinya yang bertentangan dengan sunnahnya Nabi Muhammad, yang bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad, walaupun itu ada di zaman Nabi, daripada hal-hal yang mungkar, maka itu adalah bid'ah. Itu adalah bid'ah yang tidak masuk di dalam syariatnya Rasulullah dan bertentangan dengan ajarannya Nabi Muhammad, maka itu adalah bid'ah. Buka-bukaan aurat zaman Nabi ada, tabarruj jahiliyah ada di zaman Nabi Muhammad, tapi itu adalah bid'ah. Di zaman Nabi bid'ah, di zaman kita pun juga bid'ah. Bukaan aurat tersebut dan hal yang sejenisnya dan hal yang semacamnya. Tapi selama itu masih ada di dalam koridor syariat. Misalkan maulidnya Nabi Muhammad dikasih tahu ya, almar'u aduwwun majahil. Orang adalah musuh dari kebodohan dia sendiri. Dia memusuhi sesuatu yang dia nggak tahu. Padahal kalau dia tahu apa sih sebenarnya maulid? Merayakan maulid itu adalah mengungkapkan kegembiraan dengan lahirnya Nabi Muhammad. Kambing kita lahiran, kita girang. Ayam kita bertelur, kita girang. Kucing kita, begitu dia lahiran, kita girang. Kenapa Nabi Muhammad lahir? Oh, nggak boleh girang, bid'ah. Kalau kucing lahir boleh gembira, tapi kalau Nabi lahir nggak boleh gembira. Itu namanya bid'ah. Siapa yang bilang begini? Bergembiralah dengan kelahirannya Rasulullah. Oh, nggak ada masalah dengan kegembiraan, tetapi mengungkapkannya. Nabi mengungkapkan kegembiraan dengan hal yang beragam. Selama itu nggak melanggar syariat. Kita mengungkapkan kegembiraan dengan lahirnya Nabi bukan sambil minum minuman keras. Tidak. Bukan sambil bergosip, bukan sambil mencaci maki. Mengungkapkan kegembiraan atas lahirnya Nabi Muhammad itu haram. Itu bid'ah. Tetapi mengungkapkan kegembiraan atas lahirnya Nabi Muhammad dilakukan oleh Nabi Muhammad tentang puasa hari Senin. Kenapa puasa Senin? Bilang saya lahir di hari tersebut. Mengungkapkan kegembiraan dengan puasa. Dan boleh mengungkapkan kegembiraan, saya mau mengungkapkan kegembiraan dengan lahirnya Nabi, dengan bersolawat, dengan pengajian, dengan kajian ilmu, dengan bersedekah, dengan ngasih makan orang, dengan silaturahmi, dengan membaca riwayat hidup Nabi besar Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala bercerita tentang kisah maulid, kisah kelahirannya Nabi Isa. Di dalam Al-Quran bercerita tentang kisah kelahirannya Nabi Musa. Di dalam Al-Quran bercerita tentang kisah kelahirannya Nabi Yahya. Di dalam Al-Quran bercerita tentang kisah kelahiran Siti Maryam, bukan Nabi, bukan Rasul. Dan Allah Ta'ala nyatakan dalam kisah mereka, ibratun liulil albab, pelajaran bagi orang yang berakal. Nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Allah bilang berguna pelajaran buat yang punya akal. Kalau dia bilang nggak guna, nggak manfaat, ya mungkin nggak ada akalnya, mungkin akalnya sedang nggak dipakai. Tapi kalau dia akalnya lagi dipakai, pasti akan